Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang materi kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad merupakan seorang yang sopan dan santun dalam bertutur kata. Beliau jujur dan tidak pernah berdusta, serta luhur budi pekertinya. Beliau tidak pernah membeda-bedakan atau memandang seorang dari status sosial, warna kulit, suku bangsa, ataupun golongan-golongan mereka. Kemudian beliau selalu berbuat baik kepada sesama, bahkan kepada orang jahat atau orang yang tidak baik kepadanya pun. Nabi Muhammad mempunyai perilaku dan akhlak yang sangat mulia. Kemudian, apa sih yang kita teladani dari kepribadian Nabi Muhammad SAW? Yang pertama yaitu santun dalam berbicara. Dalam tutur kata, Nabi Muhammad SAW selalu mengedepankan kefasihan dan keindahan. Tidak berbicara spontan namun penuh dengan persiapan. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang yang paling fasih bahasanya, baik ucapan dan teratur penjelasannya. Kemudian yang kedua yaitu santun dalam perbuatan. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan agar kita bersikap santun terhadap sesama, saling menghormati dan mengasihi. Beliau mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak sedekah dan membantu terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan, serta peduli terhadap penderitaan anak yatim piatu. Kemudian yang ketiga yaitu santun dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, Nabi Muhammad SAW berpegang teguh pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah salah dalam menentukan sikap karena beliau adalah orang yang bijaksana dalam segala hal. Kemudian yang keempat yaitu santun dalam ketika berhadapan dengan orang yang membencinya. Meskipun Nabi Muhammad selalu dihina, dicemooh, dicaci maki, dianggap sebagai orang gila pun pernah, dilempari kotoran pun pernah, berulang kali ingin dibunuh, namun beliau itu pemaaf yang memaafkan, tidak pernah ada dendam dan dari nafsunya. Kemudian dari itu Nabi Muhammad pun memaafkan dan mendoakan orang-orang yang jahat tersebut. Kemudian apa-apa saja sih sifat-sifatnya Nabi Muhammad itu yang wajib dimiliki? Sifat dari Nabi Muhammad itu yaitu ada 4. Yang pertama sifat sidik, kedua amanah, ketiga tabligh, yang keempat amanah. Yang pertama sidik. Apa itu sidik? Sidik artinya jujur dan benar. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap kata perbuatan, sehingga Nabi Muhammad SAW mustahil bersifat hijik yang berarti berdusta, lawan kata dari sidik, berarti benar. Yang kedua yaitu amanah. Sifat amanah artinya terpercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, masyarakat Mekah memberi gelar kepada Nabi Muhammad SAW dengan gelar Al-Amin yang bermaksud jujur dan terpercaya. Jauh sebelum beliau diangkat jadi seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW mustahil bersifat khianat, yang artinya mengkhianati amanah tersebut yang dipercayai kepadanya, yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga ada sifat tabligh. Apa itu si tabligh? Tabligh artinya menyampaikan. Seorang nabi dan rasul itu berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mustahil bersifat kitman atau menyembunyikan pesan Allah. Contohnya, Nabi telah membawa ajaran-ajarannya kepada para sahabat. Kemudian sahabat turun lagi kepada tabi'in, turun lagi kepada tabi'in, kemudian sampailah kepada ulama-ulama kita, kemudian sampailah ulama kita tadi disampaikan kepada kita, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu ada sifat fatonah, yang artinya bijaksana dan cerdas.
mustahil bagi Rasul itu bersifat baladah atau bodoh. Karena sifat Rasul itu cerdas, fatona. Bayangkan saja ketika ada Rasul bodoh atau tidak cerdas, itu sangat tidak memungkinkan lah, iya kan? Jadi diambil kesimpulan bahwasanya sifat wajibnya Rasul dan sifat muhalnya atau sifat mustahil bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatona. Dan sifat mustahilnya yang pertama khidik, yang kedua khianat, ketiga khidman, 4 balada. Oke, bisa dipahami ya. Oke, untuk pelajaran kali ini kita cukupi sampai di sini. Mari kita syukuri pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.